Sebenarnya ciri-ciri orang kena stroke itu apa dan gejalanya seperti apa ya dok ya? Nah, kalau kita ngomongin ciri-ciri gejala orang terkena stroke itu kan dia masalahnya pembuluh darah di otak. Jadi kalau pembuluh darahnya alirannya terganggu, berarti fungsi otaknya terganggu. Kalau kita ngomongin fungsi otak terganggu, otak itu kan kita bisa bilang dia CPU-nya badan kita ini, ya, otaknya badan kita. Kita bisa berfungsi semuanya itu karena otak ini. Jadi gejalanya tergantung areanya yang tersumbat atau terganggu seperti pecah atau macam-macam. Kalau alirannya ke gangguan gerak terganggu, geraknya jadi lemes gitu. Lemes, ya. Kalau di area berbahasa, gangguan berbahasa. Iya, ya mulutnya mencong gitu kan. Nah, mencong. Mungkin diajak ngomong juga nggak nyambung gitu. Oh, bisa juga nggak nyambung. Kalau di gangguan penglihatan, pandangannya terganggu. Atau kalau di masalah gerak bola matanya terganggu dan lain-lainnya seperti itu bisa. Nah, tapi atau gangguan menelan dan lain-lainnya. Itu gejala stroke gitu ya. Betul. Tetapi kan itu susah ya, nggak semua orang bisa paham hal tersebut. Betul. Jadi memang ada gerakan untuk menilai kita harus waspada kalau itu suatu stroke gitu. Menuju ya kan? stroke. Menuju stroke gitu, ya kan? Nah, jadi kita lebih waspada. Jadi kebanyakan kita bilang, kalau lemes tengah badan tuh stroke gitu. Ya, itu benar gitu. Ya, ngomongnya udah nggak benar nih, itu stroke. Ya, benar itu dia stroke gitu. Mukanya mencong, nah itu stroke gitu. Jadi itu emang adalah karena kebanyakan kasus stroke, area otak yang terkena yang sering terjadi, keluhannya memang ke arah sana. Memang dia bisa mengganggu memori, bisa mengganggu penglihatan, tapi itu ada berapa persen lah ya. Tapi kebanyakan yang kita temukan memang seperti itu. Jadi biar masyarakat awam lebih waspada dengan cepat gitu. Welcome to Healthy Talkie Podcast. Hari ini kita bertemu dengan Dr. Lily. Nah, Dr. Lily ini ahli saraf ya. Betul. Tapi kita mau bicara mengenai stroke nih, dunia stroke, pencegahan stroke ya. Kira-kira bagaimana nih cara mencegah orang kena serangan stroke nih dok? Kalau dicegah itu kita nggak bisa ngomong. Kalau dicegah karena kita semua orang itu beresiko kena stroke. Tetapi kita berusaha menurunkan resiko kita terkena stroke, itu prinsipnya. Nah, apa yang dilakukan Bu untuk menurunkan resiko terkena stroke? Jadi kita harus pahami dulu kalau kita ngomongin stroke itu kan permasalahannya di pembuluh darah. Tersumbat ya? Betul, kesumbat pembuluh darahnya. Nah, kita harus paham kenapa bisa pembuluh darah kita kesumbat. Itu Betul. karena muncul plak. Nah, itu dia. Ya. Nah, gimana supaya tidak terbentuk plak ini atau mengurangi penebalan plak ini, resiko plaknya menebal. Jadi kita berharap sebenarnya ini yang secara garis besar sering terjadi umumnya. Jadi kita menurunkan, kita ada istilahnya faktor resiko pembuluh darah. Resiko pembuluh darah seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, asam urat. Nah, hal-hal tersebut yang bisa kita kontrol. Kalau yang tidak bisa kita kontrol kan seperti usia, jenis kelamin, genetik ya, itu kan karena keturunan. Orang tuanya betul, cenderung darah tinggi gitu ya. Ya, betul. Itu kita nggak bisa kontrol. Ya, betul. Tapi yang bisa kita kontrol seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, asam urat, pola hidup, stres ya kan. Nah, itu kita masih bisa mengontrol. Kalau kita ngontrol dengan baik, berarti kita menurunkan resiko kita kejadian stroke. Terkena stroke. Sering-sering lah itu ya periksa yang paling sederhana ya. Benar. Yang murah dulu lah ya. Benar. Strek berapa, gula berapa. Sama ini ya. Tekanan darah. Kalau kita kan tekanan darah kan kalau kulit itu kan sesuatu yang kelihatan. Kita kalau ada jerawat, lecet atau keriput, kita aja mau maintain ya. Nah, tapi kalau kondisi organ dalam, apalagi pembuluh darah, kita nggak bisa ngelihat kalau nggak kita ngecek. Betul. Jadi kenapa kita harus rajin tensi? Hal sederhana seperti tensi aja dapat membantu kita untuk memantau kondisi tekanan darah gitu. Jadi kalau memang kok kita belakangan tensi kecenderungan tinggi, kita udah bisa first action kita ke dokter
minta bener nggak sih darah tinggi, dikasih obat darah tinggi. Nah dari itu aja kita udah menurunkan satu resikonya gitu, Betul, ya kan? betul. Seperti itu. Terus cek darah berkala seperti kolesterol, kencing manis. Cek ya apakah tinggi. Betul. Harapannya kan kita normal ya, tapi orang kayaknya bosen nih. Iya dok, saya tiap kali cek normal, ngapain cek lagi ya? Justru kalau kita makin berusia, Bapak seneng nggak dapat hasil tes darahnya normal? Seneng. Seneng ya kan? Jadi ketika kita makin berusia, hasil normal itu semakin berharga rasanya. Sebenarnya ciri-ciri orang kena stroke itu apa dan gejalanya seperti apa ya dok ya? Nah kalau kita ngomongin ciri-ciri gejala orang terkena stroke itu kan dia masalahnya pembuluh darah di otak. Jadi kalau pembuluh darahnya alirannya terganggu, berarti fungsi otaknya terganggu. Kalau kita ngomongin fungsi otak terganggu, otak itu kan kita bisa bilang dia CPU-nya badan kita ini, ya, otaknya badan kita. Kita bisa berfungsi semuanya itu karena otak ini. Jadi gejalanya tergantung areanya yang tersumbat atau terganggu seperti pecah atau macam-macam. Kalau alirannya ke gangguan gerak terganggu, geraknya jadi lemes gitu. Lemes, ya. Kalau di area berbahasa, gangguan berbahasa. Iya, ya mulutnya mencong gitu kan. Mencong. Mungkin diajak ngomong juga nggak nyambung gitu. Oh, bisa juga nggak nyambung. Kalau di gangguan penglihatan, pandangannya terganggu. Atau kalau di masalah gerak bola matanya terganggu dan lain-lainnya seperti itu bisa. Nah, tapi atau gangguan menelan dan lain-lainnya. Itu gejala stroke gitu ya. Betul. Tetapi kan itu susah ya, nggak semua orang bisa paham hal tersebut. Betul. Jadi memang ada gerakan untuk menilai kita harus waspada kalau itu suatu stroke gitu. Menuju ya kan? stroke. Menuju stroke gitu, ya kan? Nah, jadi kita lebih waspada. Jadi kebanyakan kita bilang, kalau lemes tengah badan tuh stroke gitu. Ya, itu benar gitu. Ya, ngomongnya udah nggak bener nih, itu stroke. Ya, benar itu dia stroke gitu. Mukanya mencong, nah itu stroke gitu. Jadi itu emang adalah karena kebanyakan kasus stroke, area otak yang terkena yang sering terjadi, keluhannya memang ke arah sana. Memang dia bisa mengganggu memori, bisa mengganggu penglihatan, tapi itu ada berapa persen lah ya. Tapi kebanyakan yang kita temukan memang seperti itu. Jadi biar masyarakat awam lebih waspada dengan cepat gitu. Kalau orang sudah, wah ini kayaknya stroke nih gitu. Itu katanya kalau nggak cepet-cepet dibawa ke rumah sakit atau ke dokter atau kemanapun ya, itu bisa beneran stroke gitu atau bagaimana? Ada berapa jam tertentu katanya masih bisa safe, kalau udah ya perlu proses yang lama, itu bagaimana tuh dok? Jadi tuh kadang tuh pasien tuh menyangka kalau dia udah mulai lemes dibawa ke rumah sakit, dia mulai lemes nih biar nggak jadi stroke, cepetan bawa gitu. Sebenarnya mindsetnya nggak masalah untuk membuat mereka segera bawa pasiennya ke rumah sakit gitu ya. Tapi ya sebenarnya ketika pasien itu udah lemes, saat itu detik itu jadi lemes, sebenarnya dia udah kena stroke. Ketika detik itu dia udah kena lemes tengah badan, itu juga udah stroke. Berarti kan udah langsung pembuluh darahnya stop, fungsinya blok langsung gitu. Langsung tidak bekerja, langsung shutdown area otaknya tersebut ya kan. Jadi dia udah benar-benar langsung kena stroke gitu. Jadi kita mengejar ada istilahnya golden period. Golden period. Karena ketika area sebenarnya kecil. Ini kan otak. Area otak nih pembuluh darah. Ini kesumbat, area otak di sini langsung mati. Gitu. Ketika mati dia akan membengkak, merangsang, mengganggu ekosistem di sini ya, vaskularisasi pembuluh darahnya dan lain-lainnya juga. Nah, jadi mungkin area otak yang kerusakannya bisa jadi meluas gitu, ya kan? Jadi tujuannya kita bawa cepat, sebenarnya kita yang ini udah terganggu nih, tapi kita ingin menyelamatkan area yang masih bisa diselamatkan, biar kerusakannya tidak makin meluas, seperti itu. Nah, dengan sangat cepat juga dengan obat-obatan dan kemajuan yang ada sekarang, dengan lebih kita berikan, kalau bisa lebih cepat lagi, mungkin kita bisa menghancurkan, ya kan, bisa itu. Jadi kita bisa menyelamatkan area lebih banyak, gitu. Jadi kerusakan fungsi yang terjadi tidak berat, sehingga pasiennya kita harapkan dia bisa berfungsi dengan bagus dibandingkan kalau tidak mendapatkan pertolongan. Pertolongan dini ya, katanya ada golden period itu ya? Betul, golden periodnya. Itu biasanya berapa, 3 jam atau gimana? Sebaiknya cepat gitu, jadi kita pasti patokan bisa 3-4,5 jam gitu. Cepet-cepet lah bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit, betul. Rumah sakit Mandaya lah ya? Mandaya, ya. Rumah sakit yang ada fasilitas untuk tata laksana stroke center lah gitu. Oke, sebenarnya stroke itu ada berapa tipe ya dok ya? Jadi stroke itu kita ada 2 macam.
saluran pembuluh darahnya bisa menyumbat atau bisa pecah. Jadi atau stroke penyumbatan atau stroke perdarahan, dua itu. Ringan beratnya suatu stroke itu sejalan dengan areanya kecil atau luas yang terkena gitu. Itu yang pertama prinsip. Yang kedua, walaupun kecil tapi vital, itu juga mengganggu fungsi berarti. Mengganggu fungsi. Kalau dia kecil, area kecil tapi vital gitu ya. Seperti area kenanya di batang otak. Dan kalau kita bilang sebenarnya kebanyakan stroke itu areanya biasa kenanya tuh bukan di area stroke itu kan bisa di area batang otak, bisa juga di area otak besarnya. Kalau di area otak besar, sebenarnya stroke itu tidak langsung menyebabkan kematian. Tetapi komplikasi dari stroke itu yang biasa menyebabkan kematian. Itu ujung-ujungnya seperti itu. Kalau orang yang sudah terkena stroke ya, bagaimana supaya dia bisa memulihkannya? Apakah dia mesti latihan apa atau bagaimana gitu? Nah, kalau orang udah terkena stroke, berarti kan kalau kondisinya stabil, kita mau mengejar pemulihan fungsinya gitu. Pemulihan fungsinya tuh emang kita ada jadi kayak otak kita itu ada 10 orang yang kerja. Kayak kita Bapak punya 10 orang karyawan di kepala kita ini yang kerja. Tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, 1 orang atau 2 orang resign mendadak gitu ya kan. Nah, kita kan belum bisa dapat orang yang pengganti tugasnya. Kita mengejar yang 8 orang ini, kita yang paling gampang kan ya udah yang karyawan yang lain ngehandle kerjaannya ini nih. Belum dapat orang gitu. Jadi sama seperti itu, otak kita latih untuk otak yang bagian lain untuk menghandle kerjaannya ini. Pasti yang paling cepat kita latih adalah area otak yang terdekat sebenarnya, atau area otak yang lebih sering berhubungan. Jadi kita melatih otak itu tersebut untuk bisa menghandle kerjaannya si ini, gitu. Tapi kan memang tugasnya beda. Kita nggak mungkin area mata penglihatan kita suruh bagian gerak gitu, enggak gitu. Tapi yang sama-sama gerak ya kan, areanya kita bantu gitu. Jadi, nah, itu yang kita kejar. Jadi apa action basicnya apa? Action yang bisa kita lakukan. Disuruh ngomong 1, 2, 3 gitu. Betul. Latih otak gitu kalau nggak salah gitu ya. Jadi seakan-akan otak kita itu normal. Jadi kayak kita anak kecil, otak kita juga baru kita latih lagi nih. Kita latih. Cuma kalau anak kecil kan mereka berkembang ya, kita latih untuk berkembang. Kalau ini kita latih untuk melakukan tasking yang baru gitu, tugas-tugas itu. Jadi kita latihnya ada 2 cara, atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Kalau atas ke bawah, kita pakai caranya kita stimulasi magnetik yang sekarang tersedia banyak, TMS gitu, banyak salah satu opsi neurorestorasi yang tersedia. Dan juga bisa fisioterapi yang selalu kita lakukan selama ini. Dari bawah naik ke atas. Betul, fisioterapi kita menstimulus otot-ototnya. Karena dulu itu belum ada alat yang bisa ngotak-ngatik nih, otak nggak bisa diotak-ngatik nih. Ya kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain di otak nih. Masa kita mau buka, kita pijit-pijit supaya dia gerak gitu, enggak ya kan. Jadi kita yang itu bisa kita kejar dulu, kita lakukan fisioterapi sesegera mungkin kalau selama pasien kondisinya stabil gitu. Kita kasih latihan, kita suruh dia nulis, kita otot-otot wajahnya kita latih, kita ajak dia ngomong. Nah, itu adalah salah satu opsi yang bisa kita tawarkan, yang kita berikan kepada pasien untuk mengejar fungsi sesecepat mungkin gitu. Itu kalau kayak akupuntur di stroke akupuntur itu juga sangat bagus sama akupuntur juga dia stimulasi dari bawah ke atas. Kan stroke itu kadang-kadang lu orang tua ada keturunan nggak darah tinggi gitu kan, suka ada cerita gitu. Itu dari faktor keluarga itu memang punya pengaruh besar atau pengaruh biasa yang menyebabkan orang stroke gitu. Itu gimana? Ada benernya ya. Sebenarnya kan kita ngomonginnya ada kecenderungan familial gitu. Jadi memang kalau kita bilang nih misalkan anak muda, masih muda, sehat semuanya, kok tiba-tiba bisa ada darah tinggi. Jadi kita lihat, oh ternyata keluarganya memang dari darah tinggi ya gitu. Ada juga yang ini kok hidupnya udah sehat, udah apa, tapi tiap kali cek darah, oh kolesterol tinggi ya gitu. Ternyata memang ada suatu istilahnya familial gangguan kolesterol, di mana dalam genetik keluarganya ini tidak bisa memproduksi enzim yang memecah lemak dalam darahnya, kecenderungannya seperti itu. Jadi memang ada istilahnya faktor genetik, dan faktor genetik memang salah satu faktor yang tidak bisa kita apa-apain sebenarnya. Iya, itu kan dari
keluarga, terus ada di tubuh kita ya. Betul. Paling penting jangan ngerokok ya. Itu udah pasti, itu faktor resiko yang kita bisa ubah ya. Iya. Oke dok, mungkin bisa sampaikan kepada orang-orang supaya nggak kena stroke harus ngapain nih dok gitu. Iya, jadi supaya kita nggak kena stroke ya, jadi kita harus lebih mau untuk menyadari kondisi badan kita. Itu yang pertama, mau menyadari kondisi badan kita. Jadi coba kita cari tahu, ada nggak dari lifestyle dulu yang bisa kita perhatikan. Lifestyle saya ada nggak kurang aktivitas berolahraga, pola makan, merokok, minum alkohol, gangguan tidur atau suka begadang, seperti itu. Cek darah secara berkala seperti kolesterol, kencing manis, darah tinggi gitu, asam urat, bisa ke dokter, bisa ke rumah sakit ya kan untuk paket-paket kesehatan dan lain-lainnya. Jadi kita ketahuan tuh. Jadi misalkan nggak pernah tahu, kalau tahu-tahu kita ada kolesterol atau kencing manis, kita tahu. Jadi bukannya udah stroke baru ketahuan, oh bapak nih emang ada darah tinggi ya bapak ya, oh bapak ada kencing manis ya, nextnya udah, tapi udah jadi stroke, mau diapain lagi gitu. Oke, terima kasih Dokter Lily untuk Sama-sama waktunya. Bapak.